Selamat pagi teman-teman, selamat datang di video kami. Video ini adalah video interview dari kelompok tugas mata kuliah minoritas dan integrasi jurusan hubungan internasional UPN tahun 2022. Dalam video ini kami melakukan interview untuk memahami minoritas dan memahami ruang atas keadilan yang seharusnya ditegakkan di antara minoritas. Kami percaya minoritas bukan berarti harus dihentas, apalagi diberantas. Mereka sama dengan kita, memiliki hak yang sama, hidup bersama-sama dengan kita. Mereka hanya lebih sedikit dari kita. Berikut dokumentasi dari interview kelompok kami via Zoom dengan seorang penyandang disabilitas. Selamat menyaksikan dan semoga minoritas mendapatkan hak yang adil selayaknya kebanyakan. Halo teman-teman, selamat datang dalam proyek ujian tengah semester kami terkait mata kuliah minoritas dan integrasi nasional. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas jarang kita saksikan secara nyata di Indonesia, mulai dari diskriminasi verbal, fisik, dan bahkan yang terjadi secara tidak langsung tanpa kita sadari. Penting sekali bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, khususnya dalam lingkup akademik di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Karena dengan bentar ini gue ulang ya. Bentar, gue kurang gede nih layarnya. Sorry. Nah, bisa di-cut sama Mas ya. Bentar. Oke, kita ulang ya. Halo teman-teman, selamat datang dalam proyek ujian tengah semester kami terkait mata kuliah minoritas dan integrasi nasional. Diskriminasi terhadap minoritas tidak jarang kita saksikan secara nyata di Indonesia, mulai dari diskriminasi verbal, fisik, dan bahkan yang terjadi secara tidak langsung tanpa kita sadari. Penting sekali bagi kita untuk mulai mengkaji isu-isu berhubungan dengan minoritas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, khususnya dalam lingkup akademik di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Karena dengan inklusivitas yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, akan membawa kita menuju suksesnya integrasi nasional. Nah, untuk membahas lebih lanjut perihal ini, kita telah mengundang narasumber untuk berbagi wawasan dan pengalaman. Nah, di sini dia bakal kenalan sama kita gitu kan. Namanya Rindu. Rindu, boleh nggak sih kamu kenalan dulu di sini? Silakan Rindu. Ya, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Rindu Panjaitan, mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur angkatan 21. Oke, ternyata langsung kita masih mahasiswa ya, dan bagian dari angkatan 21 di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, sedikit cerita nih, narasumber kita ternyata juga adalah salah satu dari sekian banyak penyandang disabilitas. Nah, kalau boleh tahu nih Rindu, sejak kapan sih kamu mengalami kerusakan dalam penglihatan itu gitu loh, dan apa yang kamu rasain selama kamu mengalami hal itu? Bisa ceritain nggak pengalaman kamu gitu? Oke, saya mulai kehilangan penglihatan itu sejak tahun 2006. Ketika itu usia saya masih 4 tahun dan belum sempat juga sekolah, dan karena ada suatu penyakit yaitu awalnya sih demam tinggi, terus lama kelamaan menjadi campak gitu, terus kemudian mengakibatkan pada penglihatan yang kemudian itu secara perlahan-lahan kabur gitu, dan akhirnya total tidak bisa melihat. Oke, berarti udah lumayan lama ya kamu dengan keadaan yang sekarang ini ya. Nah, tapi kalau dari pengalaman kamu sendiri nih, pernah nggak sih kamu dapat perlakuan yang nggak enak gitu? Mungkin kamu dapat diskriminasi dari orang sekitar kamu gitu. Nah, ada nggak sih kamu pengalaman yang mungkin kamu simpan gitu tentang hal itu? Bisa nggak ceritain ke kita? Kalau berbicara mengenai diskriminasi, tentunya ada Mas gitu. Jadi ceritanya gini, jadi kan 4 tahun itu sampai usia saya 10 tahun itu saya nggak sekolah gitu, saya di kampung, dan ya pergaulan saya sama teman-teman sebaya, sekampung, dan keluarga gitu kan. Terus setelah itu saya itu mulai mengenyam pendidikan di SLB gitu kan, yang sekolahnya khusus ya disabilitas gitu, yang majemuk, mulai dari tunanetra dan tunarungu dan lain sebagainya. Kemudian itu saya pindah ke salah satu SLB lain gitu yang ada di Kota Medan, yang mengkhususkan untuk disabilitas spesialisasi tunanetra gitu. Dan di sana saya mulai berkembang gitu. SD itu saya kan sekolahnya secara eksklusif itu di kalangan tunanetra. SMP, SMA saya baru masuk ke sekolah yang inklusif gitu ya, yang bergabung dengan orang-orang yang normal secara fisik gitu. Terus di sana saya mendapat diskriminasi dari dalam
apa namanya, mendapat diskriminasi dari pihak sekolah atau dari guru itu memang nggak ada. Cuman pengertian atau pemahaman guru-guru tentang tunanetra itu masih minim gitu kan. Mungkin diskriminasinya lebih ke apa ya, teman-teman sebaya gitu, mulai dari ya diskriminasi fisik, mental gitu. Kalau misalnya fisik ya gimana gitu, kayak intimidasi gitu, kayak apa, main-main dasi gitu, terus nembak, terus ya banyak lah semacamnya. Tapi ya mental mulai ya diejek gitu kan, terus ya gimana gitu kan. Tapi itu sih yang menjadi salah satu apa namanya, instrumen untuk melatih mental kita gitu. Karena bagaimanapun akhirnya kan kita akan menjadi kembali kepada masyarakat umum juga. Terus yang Oke, kemudian, ayo Mas. oke, lanjut aja gitu nggak apa-apa. Itu kan saya kan umum apa, namun itu nggak berlangsung lama ya Mas, maksudnya diskriminasi fisik atau kayak ya cuman beberapa bulan aja, terus setelah itu kan ya udah bergabung, udah bergabung seperti biasa gitu. Dan saya mengikuti proses belajar mengajar dan mengikuti pembelajaran lah gitu, dan bergaul dengan teman-teman ya satu sekolah gitu. Ya kemudian Oke, SMA. thank you, thank you. Nanti kita bakal sambung ke next ya. Wah, ternyata banyak ya yang kamu udah alamin ya terkait dengan diskriminasi dan juga tindakannya mungkin mengacaukan mental gitu kan, dan juga adanya kekerasan fisik dan ya apa mungkin juga dari apa perlakuan mereka terhadap kamu gitu kan. Nah, Iya Mas. berarti bisa juga dibilang kalau ternyata masih banyak ya orang yang susah menerima kenyataan ya gitu kan. Kalau ada orang-orang kayak kamu di luar sana gitu kan. Nah, tapi sejauh ini nih kamu punya nggak sih pengalaman di mana kamu tuh merasa apa ya, orang tuh bisa nerima kamu gitu? Ada nggak sih kamu tuh ada di sebuah tempat yang orang itu lebih toleran gitu? Mungkin kamu punya pengalaman di mana kamu tuh diperlakuin setara dengan orang normal gitu? Ada nggak pengalaman yang membuat kamu merasa lebih diterima gitu? Kalau sebenarnya diterima dengan apa, toleransi yang tinggi ya, dengan pada sebenarnya ada Mas, cuman itu kan awalnya gitu kita kayak semacam didiskriminasi karena mungkin pemahaman mereka yang enggak yang enggak apa namanya, yang masih primitif gitu ya tentang orang-orang disabilitas itu ya. Ya misalnya kayak belajar itu, kok dia sekolah di sini kan dia nggak bisa melihat, terus dia naik apa namanya, kayak dia ngapain sekolah, apa gunanya gitu-gitu kan. Tapi ya itu awalnya gitu, cuman setelah beberapa bulan kemudian ya kita diterima secara lebih toleransi gitu. Terus itu yang paling kena sih di SMA ya, sama di di apa sekarang lah, di kampus UPN Veteran Jawa Timur gitu. Terus ya karena waktu SMA kan udah punya pengalaman bergabung sama sekolah umum waktu SMP, jadi kita lebih apa namanya, lebih bisa membuka diri lah. Sebenarnya sih apa namanya, orang-orang atau ya teman-teman itu melakukan diskriminasi bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar dari diri mereka gitu. Mungkin apa namanya, sikap ketertutupan itu dari diri kita sendiri yang enggak ada gitu. Ya mungkin uh, ya ada sebuah kalimat yang diucapin, terus ya yang disabilitas ini ya cepat tersinggung gitu atau gimana gitu. Ya itu salah satu yang mempengaruhi ya inklusivitas itu di dalam sebuah institusi itu tidak dapat menoleransi gitu. Wih, jawaban kamu keren banget ya. Ternyata berarti butuh proses buat kita dapat menerima orang gitu kan. Kayak Iya. pasti butuh waktu ya gitu. Oke, itu keren banget loh. Karena kamu ngasih jawaban yang sangat bijak gitu buat kita. Nah, kan sekarang kamu juga udah kuliah nih ya kan. Dan bahkan juga sekarang lagi semester 2 kan di UPN Veteran Jawa Timur gitu. Nah, selama kamu kuliah di sini, pernah nggak sih atau ada nggak kamu mengalami kesulitan gitu kan selama kuliah dengan keadaan kamu yang sekarang? Ya karena ya sebenarnya kuliah sekarang sih apa namanya, kesulitan yang cukup berarti sih belum ada, cuman ya beberapa apa namanya, kayak pengerjaan tugas gitu masih berlangsung ya dengan baik lah gitu, karena masih online gitu kan. Karena ya mungkin ada pun apa namanya, kayak platform-platform media online yang kurang aksesibel. Kayak misalnya itu kan ada salah satu websitenya UPN yang itu Xiaomi gitu kan, Sistem Informasi Akademik UPN Jatim itu kan, dulu ya waktu mau apa namanya, upload ijazah sama
mau buat daftar KRS gitu kan, itu kita ada semacam memasukkan salah satu kode captcha gitu. Jadi itu screen reader nggak bisa mendeteksi gitu. Jadi kita harus minta tolong sama orang lihat, dan ya itu baru kita bisa login gitu. Tapi sebelumnya sih sebenarnya untuk hal-hal yang lebih teknis sih ya nggak ada gitu. Karena kan kuliah pun masih online, jadi untuk mobilitas fisik itu kan belum terlalu terlihat gitu. Oke, thank you banget karena kamu juga udah menyebutkan kritik dari kamu sendiri nih ya. Itu mantap banget sih. Berarti bisa dibilang kalau struggle kamu di kuliah juga cukup berat ya, cukup keras ya gitu kan. Tapi kamu bisa survive sampai sekarang tuh hebat banget sih kalau menurut aku. Dan dari kamu sendiri nih, kan kamu juga udah ketemu banyak dosen kan, kamu juga udah ngambil banyak mata kuliah gitu kan. Dan kamu juga udah mengalami sistem kuliah di UPN gitu. Nah, menurut kamu ada nggak sih ketentuan dari dosen atau mungkin sistem kuliah yang kamu jalanin gitu gak ramah sama keadaan kamu gitu? Atau mungkin bisa aja kamu anggap tuh diskriminatif terhadap keadaan kamu gitu. Dan itu juga mungkin bisa datang dari dosen atau mungkin dari teman-teman kamu di sekitar. Itu ada nggak sih keadaan-keadaan kayak gitu yang kamu rasain? Kalau misalnya sistem perkuliahan yang sampai saat ini saya alami, enggak ada sih Mas. Cuman kan ya kita pun harus harus toleransi juga, karena kan ya nggak mungkin juga semua dilayani sama kita gitu. Jadi mungkin yang sulit ya gitu, kayak semacam lagi ada live Zoom gitu kan, sistem perkuliahannya Zoom, dan kemudian ada share screen kan, itu kan nggak bisa saya baca gitu apa yang tertera di share screen gitu. Jadi suatu ketika kemarin semester 1 itu mata kuliah, ya saya sebutin aja Mas, bahasa Inggris, itu kemarin pendidikan bahasa Inggris, terus persentase kan kelompok, ya saya di skip aja gitu cuman dosennya tahu sih gitu, jadi nggak ada yang susah. Kemudian juga kan kayak UTS ataupun tugas-tugas yang lain itu kan beberapa dosen ada yang menyuruh memerintahkan mahasiswa itu untuk menggunakan ya misalnya kertas folio untuk ditulis tugasnya gitu kan. Tapi saya chat itu dosen, Pak Bu, saya tunanetra, saya nggak bisa menulis dalam kertas secara manual gitu kan. Terus saya minta ya semacam dispensasi gitu ya. Jadi saya diizinin untuk ya mengetik di Microsoft Word gitu Mas. Oke, thank you Rindu. Berarti ada baik dan buruknya berarti yang kamu alami nih, dan itu ya mungkin juga sebagai sebuah proses gitu kan. Dan itu jawaban yang juga menurut aku wise banget dari kamu. Tapi karena kan kita juga kuliah kan butuh waktu ya, karena ada prosesnya gitu kan. Untuk dosen bisa ngerti sama kamu dan juga teman-teman kamu ngerti sama kamu gitu. Nah, dari sekian lama ini, selama kamu kuliah selama 2 tahun, ada nggak sih perubahan yang kamu rasain gitu yang buat kuliah kamu tuh jadi lebih nyaman gitu, dan kamu merasa lebih lebih dapat tergabung dalam sistem kuliah yang kamu jalani gitu. Mungkin kamu cerita tentang pengalaman kamu dengan teman atau dosen atau mungkin yang lainnya yang ada hubungannya dengan kampus gitu. Ada nggak sih pengalaman yang bikin kamu nyaman gitu? Ya kalau misalnya lingkungan kampus itu saya belum jalani ya Mas, secara secara tatap muka ya, jadi masih sistemnya online. Tapi sebenarnya yang perubahan-perubahan yang sifatnya signifikan itu ya banyak Mas, tapi cuman kan yang lebih erat kaitannya dengan kampus sih ya belum Mas gitu. Soalnya karena mungkin situasi yang masih pandemi, karena kan kalau misalnya belajar online itu kurang efektif ya untuk untuk mengetahui dosen gitu. Cuman sih ya ngerti gitu Mas. Tapi yang lebih sih Mas dari lingkungan ya gitu, karena kan ini sebenarnya nggak terkait langsung dengan kampus ya. Kalau dulu saya itu kan mulai dari SD, SMP, SMA itu kan saya hidup kan di lingkungan yang secara eksklusif itu untuk tunanetra semua gitu, dan teman-temannya juga itu gitu. Tapi sekarang kan saya mandiri, saya ngekos, dan saya bisa melatih kemandirian lah untuk kedepannya gitu. Oke, thank you banyak jawabannya Rindu. Wawasan kamu tuh luas banget ya, dan banyak pengalaman yang bisa kamu sharing ke kita gitu kan. Nah, sebagai
penutup nih, sebelum kita akhiri interview kita, ada nggak sih yang ingin sampaikan gitu terkait dengan mungkin ada inklusivitas atau mungkin ada nggak sih harapan kamu sendiri ke depannya gitu kan? Mungkin juga bisa diikuti dengan kamu kuliah atau yang lain yang mungkin juga berhubungan dengan isu kita hari ini, yaitu integrasi nasional. Mungkin ada sepatah kata dua kata yang bisa disampaikan. Ya, yang mungkin saya sampaikan ya kepada masyarakat umum gitu kan, bahwa dimanapun kita berada pasti ada perbedaan ya. Jadi perbedaan itu nggak sekedar bersifat apa namanya kebudayaan atau perbedaan uh, apa namanya mas, kayak beda ras apa suku gitu. Jadi juga secara fisik gitu. Dan Indonesia kan negara yang cukup demokratis kan. Jadi artinya mengakomodasi segala kepentingan ya rakyatnya dengan berbagai latar belakang yang ada gitu. Dan saya pikir semua institusi termasuk institusi pendidikan, kampus khususnya ya harus mengakomodasi semua mahasiswanya gitu. Tapi sih sebenarnya udah cukup mengakomodir sih untuk semua kampus, khususnya negeri. Cuman ya kampus-kampus swasta masih ada sih yang belum inklusif gitu mas. Itu sih mungkin di berbagai bidang gitu masih ada apa namanya untuk sebenarnya sih nggak bisa dikatakan diskriminasi ya. Jadi semacam ya perbedaan perlakuan lah untuk kaum disabilitas gitu. Gitu mas. Oke, thank you banyak itu buat closing remarks-nya gitu, dan thank you banyak kamu sudah bersedia buat jadi narsum kami di wawancara kali ini. Thank you buat wawasan dan pengalaman kamu yang udah di-share sama kita di malam hari ini, dan aku harap kamu sukses dan lancar dalam hidup dan juga kuliah gitu kan. Dan buat para penonton, buat para audiens, kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan wawancara kami ini. Semoga apa yang kita sampaikan dalam wawancara dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama supaya kita tuh makin paham dengan isu minoritas dan juga upaya integrasi nasional. Saya mewakili seluruh anggota kelompok yang bertugas, Nanda dan Gary juga Zaidan, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kita mohon maaf apabila ada kesalahan yang kita sampaikan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman semuanya.